ribuan. Sekali aja kamu upload video yang nonton 5.000 7.000, yang nambah ke followers kamu aja udah ada nanti paling enggak 10 sampai 15 orang. Itu satu kali kamu upload video. Kalau biasanya kamu upload video yang nonton tetap sama, yang nonton atau bahkan lebih banyak lagi, 15.000 yang nonton, 10.000 yang nonton, berapa yang nge-follow kamu? Mau itu nanti nambah-nambah 20 sehari? Mau. Jadi kalau ada yang bertanya, Kak kenapa followersku nge-stuck? Orang viewers yang nge-stuck, dia followersnya nge-stuck. Atau ada juga yang nanya, kalau aku kak followersku turun-turun terus. Kenapa ya followersnya kok turun-turun terus? Kenapa ya kok tiap-tiap hari ada yang nge-unfollow aku? Coba perhatikan kontennya Beb. Kita ini mainnya TikTok ya. Kita ini mainnya TikTok. Jadi karena kita main TikTok, orang-orang itu nge-follow kita karena suka sama konten kita. Kalau orang nggak suka sama konten kita, ya mereka nggak nge-follow kita. Itu dia jawabannya. Balik lagi, pokoknya apapun permasalahan di TikTok ini, jawabannya adalah perbaiki konten. Langsung diperbaiki kontennya. Semalam kita udah bahas loh, gimana caranya bikin konten yang menarik, openingnya seperti apa, tools-tools untuk kontennya apa aja, itu semalam udah kita bahas. Sampai ke cara nge-shoot produk pun sudah kita bahas semalam. Jadi harapannya hari ini sudah bisa didiskusikan ya. Sudah bisa didiskusikan, sudah bisa di-apply, sudah bisa diaplikasikan di konten-kontennya kamu, oke? Pasti kalau konten kamu menarik gak mungkin gak ada yang nge-follow. Pasti banyak yang nge-follow, gak mungkin gak ada. Terus ini ada dari Mbak Rani Lydia. Ayang dompret, oh ini apa nih? Oh biodatanya Ayang dompret, Wak. Kata Rani Lydia, Kak Viti under 50, followersnya 40 ribuan, kenapa ya Kak? Wih jauh, followersnya 40 ribuan, kok bisa viewersnya cuma 50, bahkan di bawah 50 lagi katanya. Coba cek, pernahkah kena pelanggaran? Oh Rani Lydia, kalau kamu pernah kena pelanggaran udah pasti ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke followersnya yang turun, ngaruhnya ke viewersnya yang rendah. Makanya perhatikan, coba lihat apakah pernah terjadi pelanggaran di akunnya. Aku sekalian ngecek deh Rani Lydia bentar ya. Nggak pernah kena pelanggaran katanya. Udah gitu, sabar ya, ini aku lagi perhatikan. Iya viewersnya nge-stuck banget di bawah 50, 20, 28, 53, 54, sekian. Beb, ini followersnya 40 ribu. Boleh aku tanya, ini followersnya 40 ribu ini asli kah? Memang asli. Dulu mungkin pernah FYP, sekarang dulu waktu FYP banyak yang nge-follow 40 ribu. Asli pernah FLKS, pernah beli followers, pernah begini. Kadang-kadang kalau misalkan kita lagi bedah akun, satu hal yang paling kelihatan jelas adalah dia followersnya banyak. Hitungannya followersnya itu 10 ribu atau bahkan bisa lebih banyak. Ini kalau si Rani Lydia kan followersnya 40 ribu nih, 4 kali lebih banyak. Tapi kalau kita melihat dari konten-kontennya, ternyata sedikit yang nonton. Kok bisa? Rata-rata itu gendangnya cuman FLKS, atau jangan-jangan dia beli followers, atau jangan-jangan dia sering ikut-ikut komal. Ini teman-teman pasti sering ikut-ikut komal ya enggak? Tahu nggak komal? Komal itu komunikasi massal. Jadi kalau teman-teman komal, teman-teman yang ada di sini gabung ke live orang, terus udah gabung ke live orang, sebenarnya nggak ada masalah sih, nggak ada apa-apa. Tapi karena banyak yang nge-follow dengan dia yang bukan target market kita, berpengaruh pada viewers kita, seperti itu. Kata si Rani Lydia, dia live-nya tiap hari. Dilihat lagi waktu dia nge-live. Sekarang ini yang nonton banyak atau enggak kalau kamu lagi nge-live? Oh Rani Lydia, banyak nggak yang nonton kalau kita lagi nge-live? Harusnya kalau yang nge-follow 40 ribuan paling tidak yang nonton, apalagi jualan ya. Kalau jualan kan rame pol-polan yang nonton. Jangan disamakan sama edukasi. Kalau lagi jualan udah pasti rame pol itu yang nonton. Oh lagi anjlok juga katanya. Ini traffic kamu lagi rendah ya berarti ya. Lagi anjlok Kak, dengan viewersnya cuman di bawah 50. Coba aku tanya lagi anjlok versi kamu tuh viewersnya ada berapa? Viewersnya berapa?
Sejam kamu ngomong kira-kira berapa banyak yang nonton? Ada agak-agaknya 100 orang, 100 orang aja ya. Adakah sekitaran 100 orang yang nonton live-nya kamu? Guys, ini pertanyaan yang lain sebentar ya. Kita jawabin pertanyaan Rania Lydia dulu. Wait ya. Oke, under 10 kalau live sejam total tayangan di bawah 1000. Aduh. Oke. Under 10 katanya ya. Di bawah 10 dengan live sejam total tayangan 1000. Ini kamu pernah ganti niche kah? Pernah ganti konten kak? Nih ya, ini teman-teman kalau mau sekalian lihat kontennya Rania Lydia dipersilahkan. Ini aku pin juga, aku sekalian lihat ini. Kata biodatanya Ayang Dompret. Oh, oke. Dia konsepnya seperti ini video-video dia. Kadang-kadang dia bahas fashion. Kadang-kadang dia jadi kreator fashion ya mbak. Kadang-kadang makan. Udah kadang-kadang makan, kadang-kadang ngurus anak. Terus habis itu kalau kita perhatikan lagi, ada yang dia traveling, ada yang begini, begitu. Sangat random ya sayangku ya. Kalau kita bikin konten tuh jangan random loh beb. Ini kan kamu cek deh. Ini yang ngebahas dress kaos, blus batik, blus ini yang rame-rame kayak gini nih. Yang 3 dipinnya, 3 dipinnya kelihatannya masih sama niche-nya. Sama-sama bahas tentang per outfitan, per fashion-fashionan. Coba kalau kamu scroll ke bawah, udah random semua. Kita kalau udah dapat satu kategori yang oke, satu kategori yang niche-nya bagus, jangan diubah-ubah ya. Sekali kita ubah, bikin adaptasi penonton yang baru. Makanya aku selalu menyarankan fokusnya di satu niche. Udah oke. Contoh kayak misalkan Tasya Farasya, dia bahas fashion iya, kadang-kadang dia makan, kadang-kadang dia skincare, kadang dia makeup, kadang dia traveling. Kalau kita contoh Tasya Farasya yang udah punya nama dan dicintai sama seluruh masyarakat, ya kayaknya nggak bisa disandingkan sama kita. Kalau dia iya enak, udah ada namanya, brandingannya udah gede. Kalau kita nggak bisa. Jangan. Jadi fokusnya di satu niche aja ya. Fokusnya di satu niche aja, oke? Terus ini iya aku nyontok akun gede katanya, ya nggak bisa, tidak boleh beb. Kecuali kalau kamu nanti udah gede ya, itu beda cerita. Kecuali nanti kalau udah gede. Nanti, sekarang prosesnya di satu niche aja dulu. Orang Tasya Farasya aja, dia dari awal fokusnya di makeup, ya kan? Kita kenal dia sebagai kreator makeup, yang makeupnya tebel, foundationnya sampai 6 pump. Sekarang baru dia campur, karena dia udah punya nama. Dulu mana ada dia campur-campur? Ya enggak, dulu dia fokusnya di satu. Enggak campur-campur, begitu sayangku. Oke? Ini aku sambil lihat komentar-komentar yang lain sambil aku scroll juga ya. Tapi aku mau nanya dong, ini suaraku kedengeran nggak ya? Biasa wifi kita ini ngajak main-main. Ini indikatornya tadi warna oranye, warna merah. Terus sekarang udah warna hijau, tapi bacaannya kok malah unstable connection. Halo, kedengeran nggak ya? Apa cerita ini? Oh jelas ya. Jelas kak, oke jelas ya, oke thank you. Kalau jelas, alhamdulillah bagus dong. Kalau jelas, thank you. Ini aku lihat lagi ada dari sabar ya guys. Ini namanya Riana 02. Kak, apakah private VT ngaruh nggak kak sama rating dan view? Rating apa sayangku? Rating maksud kamu? Ratingnya ini salah tulis apa kayak mana? Rating. Apakah private fitting ngaruh nggak sama rating dan view? Kalau kamu privatein video, private itu tahu kan ya? Private itu adalah kamu videonya setelan yang penonton itu nggak public tapi ke only me. Itu namanya settingannya private. Ngaruh nggak sama rating dan view? Kalau view ngaruh lah sayangku cinta. Namanya videonya kamu private, yang bisa nonton kan cuman kamu doang.
Gak mungkin ada lain yang nonton, jadi akan sangat berpengaruh ke viewersnya jadi turun sedikit. Kamu privatein video di saat yang nonton sudah 20 misalkan. Ya udah, berarti akan nge-stuck di 20 aja. Nanti kalau misalkan kamu buka private-nya udah jadi public, ya yang nonton gak bakal berkembang segimana biasanya. Seperti itu. Terus kata si Riana lagi, apakah ngaruh Kak ke rating? Ngaruh kalau misalkan video yang kamu private itu yang nonton udah banyak, penjualannya tinggi, tiba-tiba kamu private, ngaruh ke rating, nanti nggak terhitung rating jadinya. Sabar ya, ini aku lihat-lihat lagi. Sayang kita nggak ada cek-cek akun ya. Tadi karena kebetulan aja si Rani Lydia nanya, jadinya kita bahas. Tapi nggak ada cek-cek akun ya Beb. Nantilah kapan-kapan lagi. Baru kemarin kita cek-cek akun. Masa tiap-tiap hari? Nanti ya, nanti kalau aku lagi baik budi, kalau aku lagi berbaik hati, aku kasih tahu kapan kita beda-beda akun lagi. Tapi nggak sekarang dan nggak dalam waktu dekat ini, oke? Jadi jangan berharap banyak ya. Jangan berharap banyak, kita pet-pet aja. Nanti aku kabarin. Nanti kalau udah ada jamnya, kalau udah ada waktunya. Terus balik lagi, ini ada Roman dari pertanyaannya masing-masing nih ya. Ya berarti sekarang lagi gak baik hati dong Kak. Iya kebetulan sekarang lagi gak baik hati. Gak ada lagi gak baik hati. Sekarang lagi gak enak suasana hatinya. Enggak lah, biasa aja sih sebenarnya. Cuman karena minggu lalu udah, aku maksudnya biar nggak tiap-tiap minggu bedah akun, nanti nggak ada lagi esensi bedah akun itu di live ini. Makanya kita pakai waktu, kapan lagi pengen aja baru aku. Biasa aku kabari kok, sekarang nggak. Oke deh. Terus ini aku mau lihat-lihat lagi, ini ada komentar, ada jangan kalian minta kakak ini cek kodam. Iya, nggak ada lagi cerita-cerita cek kodam juga ya, nggak bisa, nggak pandai aku. Apalah nanti mau aku bilang Kak cek kodam, Kak mau aku bilang cek kodam kalian nggak tahu. Apalah mau bilang nggak tahu, ya Allah. Gak ada cek kodam ya. Lagian sekarang udah nggak zaman lagi sih perkodam-kodaman. Sekarang udah nggak bahas-bahas kodam lagi sepertinya ya. Udah jarang orang live kodam yang aku tahu. Tapi nggak tahu deh kalau di FYP teman-teman. Terus ini ada Cici lainin, ada Wafa Rizka juga. Mana nih yang pertama mau kita bahas? Si Wafa dulu lah ya. Kak, aku pernah pelanggaran gegara SS. SS itu apa? Screenshot. Screenshot itu apa? Tangkapan layar. Ini mana tahu ada yang nggak paham apa itu SS? Screenshot ya Beb. Ini kamu ada dapat kayak informasi baru kamu screenshot. Jadi kamu foto layarnya tapi langsung dari handphone. Ratingnya turun dari 3,4 jadi 1,4. Caranya gimana Kak buat mulihin? Apa nih katanya? Caranya gimana Kak buat mulihin akun? Oh, ratingnya turun kali ya, 3,4 ke 1,4. Berapa tuh turun ratingnya? 2 turun ratingnya, 2,0. Ih sayangnya. Ini kan udah selalu kita bilang, oh sayang cinta. Memang orang tuh gak tobat. Sebelum dia kena dia gak bakal tobat. Inilah dia salah satu contohnya. Udah sering kali kita bilang gak boleh upload video yang dia model screenshot. Gak boleh upload video yang dia model curi-curi kata orang. Kayaknya udah bebuih lah mulut aku bilang kayak gitu. Gak percaya juga. Ini jangan lagi dibuat ya. Jangan lagi dibuat. Mentang-mentang belum kena pelanggaran tetap dibuatnya. Gak bisa. Nanti kayak si kawan ini ratingnya jadi turun 3,4 ke 1,4, turunnya 2,0. Parah kan? Lumayan loh itu 2,4. Jadinya gimana Kak buat mulihin akunnya katanya? Gimana buat mulihin akunnya? Kalau untuk mulihin akunnya, aku tanya dulu pelanggarannya berapa Wak? Dari 0 sampai 24 kira-kira kamu pelanggarannya di berapa? Aku tebak ya. Biasanya kalau dia kena pelanggaran gara-gara non original, paling tidak itu pelanggarannya tergantung seberapa banyak videonya sih. Kalau banyak kali video dia yang non original, udah pastilah tinggi 18, 15, 20. Itu kalau banyak. Tapi kalau kamu cuma 1, 2, 3 video non original, biasanya paling pelanggarannya mentok-mentok 8, 7 gitu. Dan lain sebagainya. Oh baru 1 yang di screenshot. Berarti kalau baru 1 pelanggarannya nggak tinggi-tinggi kali. Mungkin sekitar berapa ya? 4, 5 mungkin 5. Berapa poin pelanggarannya? Coba cek dulu.